Bapak Ibu guru yang saya hormati, pagi ini saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya kita melaksanakan penilaian untuk kompetensi dasar, pengetahuan, dan keterampilan. Pada awalnya, bahan dasar yang perlu atau menjadi dasar untuk kita melaksanakan pemetaan adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang merupakan pembaharuan terhadap peraturan menteri yang sebelumnya yang berisi tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti. Untuk melanjutkan proses pengolahan nilai dan perencanaan lainnya, kita sangat membutuhkan pemetaan kompetensi dasar. Selain bahan dasarnya adalah Permendikbud nomor 37 tahun 2018, maka bahan dasar yang lain adalah panduan penilaian yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Yang ketiga adalah buku guru dan buku siswa dari mata pelajaran tersebut. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ketiga bahan dasar ini menjadi rujukan untuk kita melaksanakan pemetaan. Sebagaimana yang saya laksanakan untuk penilaian pendidikan agama Kristen kelas 1 berdasarkan sejumlah bahan dasar tadi, maka saya dapat memetakan kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Untuk semester 1, kompetensi dasar 3.1 berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan buku siswa dan buku guru, secara khusus buku guru, maka kompetensi dasar 3.1 muncul pada pelajaran 1 dan pelajaran 2 untuk kelas 1. Sedangkan kompetensi dasar 3.2 muncul pada pelajaran 3 dan selanjutnya kompetensi dasar 3.3 muncul pada pelajaran 4, 5, dan 6. Selanjutnya kompetensi dasar 3.4 muncul di semester 2 pada pelajaran 7, 8, dan 9. Sedangkan kompetensi dasar 3.3 muncul kembali pada pelajaran 10, 11, dan 12. Nah, dengan mengetahui atau dengan melaksanakan pemetaan ini, kita dapat merencanakan sejumlah hal yang berkaitan dengan pembelajaran atau pertemuan-pertemuan kegiatan belajar mengajar maupun penilaian. Khusus untuk pelajaran 1 dan 2, di mana munculnya kompetensi dasar 3.1, maka dengan berakhirnya pembelajaran pada kompetensi dasar 3.1 pada pelajaran 2, kita dapat merencanakan untuk melaksanakan penilaian. Karena apa yang dilakukan setelah habisnya KD itu dibelajarkan atau diupayakan untuk dikuasai oleh siswa, maka haruslah dilaksanakan penilaian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam mencapai kompetensi dasar tersebut. Begitu pula dengan kompetensi dasar selanjutnya. Seperti yang kita lihat, kompetensi dasar 3.2 hanya muncul pada pelajaran 3
yang saya tandai ini, maka akan dilaksanakan penilaian. Dan begitu pula dengan kompetensi dasar 3.3 yang muncul pada pelajaran 4, 5, 5 dan 6 untuk semester 1. Nah, tentunya kita juga harus melaksanakan penilaian sehabis pelajaran 6. Perlu ada penilaian kompetensi dasar 3.4. 3.3. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu pula dengan yang saya tandai ini, jika kita sudah habis melaksanakan pembelajaran 3, maka tentu bertepatan pula dengan ulangan tengah semester yang biasanya dilaksanakan pada pertengahan atau pada awal bulan September. Nah, ini fungsi atau pentingnya kita membuat pemetaan ini untuk kita merencanakan penilaian. Begitu pula dengan kompetensi dasar keterampilan atau kompetensi dasar 4. Dengan kita melakukan pemetaan tersebut, kita dapat merencanakan untuk melaksanakan penilaian terhadap kegiatan kompetensi dasar keterampilan yang muncul pada pelajaran 1 dan pelajaran 2. Tergantung penilaian keterampilan apakah produk, praktik, atau proyek. Nah, nanti kita lihat lagi pada buku-buku guru atau kompetensi dasar dari keterampilan dimaksud, apakah yang dituntut adalah praktik, produk, dan proyek. Tinggal kita memilih salah satu dari ketiga bentuk penilaian itu. Demikian yang saya jelaskan menyangkut dengan manfaat kita melakukan pemetaan kompetensi dasar. Sekiranya penjelasan singkat ini bermanfaat bagi guru, bahkan para pemerhati pendidikan lainnya. Terima kasih.